Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Hari ini saya akan menghadirkan legenda tari kota Surabaya, yaitu Mas Tribroto Wibisono. Selamat siang Mas Selamat siang. Jadi saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang Mas Tribroto ini. Kenapa saya sebut legenda tari kota Surabaya? Karena sekitar 40 tahun yang lalu, yakni pada tahun 1977 hingga 5 tahun kemudian atau bahkan lebih, beliau ini mengisi acara Bina Tari di TVRI Stasiun Surabaya. Dari disiplin cabang seni yang lain, ada juga Bina Drama yang waktu itu diasuh oleh almarhum Pak Basuki Rahmat, yang kemudian dilanjutkan oleh Bung Sam Abidi Parinu. Sehingga saya menyebut beliau ini adalah legenda tari kota Surabaya. Nanti akan dijelaskan bagaimana sejarah Mas Tribroto ini mengisi Bina Tari di stasiun TVRI Surabaya, kemudian dilanjutkan oleh kiprah-kiprah beliau yang diantaranya dikenal sebagai koreografer kota Surabaya yang karya-karyanya cukup banyak diperhitungkan di kancah seni tari Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu, beliau adalah PNS yang pernah dinas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Terakhir, kalau tidak salah, menjabat sebagai Kepala UPTD Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya. Sekarang beliau sudah pensiun sebagai PNS, namun masih mengajar di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, jurusan seni tari. Selain itu, beliau ini masih membangun jaringan seni tari di beberapa kota di Jawa Timur, sehingga pada usianya yang 66 tahun ini, mungkin teman-teman masih bisa melihat bagaimana sosok ini begitu kokoh, begitu sehat, dan begitu mobile untuk ikut membangkitkan seni tari di Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan Mas Tri tentang sejarah menjadi pengisi Bina Tari pada tahun itu, 1977 dan seterusnya. Jadi pada tahun itu, ketika TVRI mulai peduli dengan seni tradisi, terutama di bidang tari, kami menjadi salah satu pengisi acara di sana. Nah, pada awalnya materi-materi yang kami angkat di sana adalah perbendaharaan tari anak-anak dan remaja bernuansa Jawa Timur. Ada Surabayaan, ada Madura, ada Banyuwangi, ya, ada Barat. Jadi nuansa Barat itu seperti daerah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Tuban, ya, itu nuansanya ke barat, ke Jawa Tengah. Jadi ada ada ini kolaborasi antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kami padukan gitu. Kemudian di samping mengapresiasi beberapa karya tari itu, juga ada yang orientasinya pada membuka wacana. Jadi wawancara begitu, membuka wacana tentang tari-tarian di Jawa Timur, dari tradisi maupun yang non tradisi. Di samping itu juga memberi kesempatan pada audiens untuk tanya jawab. Nah, yang tari-tari perbendaharaan tari tadi, yang apresiasi di perbendaharaan tari itu, kami garap sendiri, kemudian
direkam di TVRI musiknya. Nah, ya, dengan begitu maka menguntungkan juga anak-anak belajar menari, tidak susah-susah untuk mencari musiknya, tapi bisa menggandakan. Kami minta copy filenya, kemudian digandakan dan bisa dimiliki oleh anak-anak. Bahkan saya ada informasi dari teman-teman di daerah, musik-musik yang biasa kami sampaikan di TVRI itu, materi-materi perbendaan tari yang kami sampaikan di TVRI itu mereka rekam, sempat ditampilkan di acara mereka untuk sanggar-sanggar mereka. Oh gitu ya. Jadi mereka nggak usah ketemu saya. Jadi dari tayangan TVRI itu mereka langsung rekam pada saat itu. Jadi sudah ternyata teknologi sudah mulai berkembang. Jadi bisa merekam TVRI langsung gitu lewat, nggak tahu gimana caranya. Saya malah nggak pernah melakukan itu. Ya. Jadi saya ikut bangga sebetulnya. Nah, ini sebuah perkembangan yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak-banyak. Teman-teman seniman yang hidup untuk membiayai kehidupan kesenian itu sangat kurang, itu sudah bisa ngerekam dari TVRI itu. Nah, tentu luar biasa menurut saya. Sayangnya kemudian setelah banyak televisi swasta itu TVRI tidak lagi memprogram seperti itu. Nah, itu hilang, mungkin dianggap tidak produktif, tidak ada pasca pasarnya, ya mungkin dianggap begitu. Jadi TVRI ketika diswastakan pada saat itu ya diswastakan, dikelola oleh badan sendiri yang berdiri sendiri, tidak ikut dulu kan tidak salah ikut kepresidenan, jadi administrasinya kepresidenan sana kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau tidak berdiri sendiri masih Infocom, Infocom masih ada, dulu namanya apa itu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya pernah sebentar ikut kepresidenan, kemudian tiba-tiba hilang. Nah, sebetulnya ini menjadi kemunduran bagi perkembangan informasi di daerah kecil, karena daerah kecil itu di pinggiran itu yang banyak TVRI gitu. Ya, mungkin kalau Surabaya sudah banyak ya sanggar-sanggar tari ya. Pembinaannya masih banyak, tapi kalau daerah itu kan rata-rata paling tidak daerah itu satu ada. Iya, mestinya kan gitu. Saat itu. Tapi sekarang sudah langka. Produksi tari untuk pengajaran itu dulu ya sulit sekali karena biayanya besar. Pada saat itu, pada tahun-tahun itu, tahun 70-an itu sampai 80-an itu, ya itu biaya untuk recording aja, untuk recording yang di TV ya, kami recording itu sudah 15 sampai 20 juta. Untuk mulai dari latihan, beli konsumsi, transportasi, ya. Kerawitan itu kan merokok, ngopi juga ya, itu pesan itu. Nah, sekarang mungkin lebih sekarang, apalagi kalau tidak bisa nggarap sendiri. Saya bisa nggarap sendiri musiknya, jadi agak ringan. Kalau nggarap musiknya sekarang, nggarap musik paling enggak ya 6 juta. Sekarang saya dengar itu teman-teman 6 juta di Surabaya. Untuk apa itu 6 juta? Menggarap saja. Menggarap musiknya satu judul tari 6 juta. 6 juta ya. 6 juta. Satu garapan musik untuk satu tarian. Itu berapa menit? Durasi sekitar 7 menit 8 menit. Kalau gitu lebih mungkin ya lebih mungkin. Itu untuk disuguhkan ke? Nah, untuk pertama untuk perbendaharaan tari sanggar itu atau kreator itu. Kedua untuk mungkin ya untuk performan yang tidak menggunakan musik hidup. Itu kreasi baru ya? Ya garapan. Oh garapan ya? Enggak, pengertian garapan itu gimana Mas? Garapan itu ekspresinya sendiri, tapi nuansanya masih Jawa Timur. Masih berpijak dari perbendaharaan kesenian Jawa Timur. Termasuk nuansa-nuansa musikalnya juga. Jawa Timur kan banyak. Jawa Timur itu ya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, nuansa satu nuansa. Kemudian apa namanya? Banyuwangi, Madura, Mandalungan. Mandalungan di pesisir Jawa Timur. Ya, pesisir Jawa Timur itu yang banyak masyarakat Madura itu Mandalungannya kan Madura campur Jawa, yang dari Banyuwangi sana juga Madura campur Banyuwangi. Ya. Nah, kalau saya amati ya, kantong-kantong tari ini ya di Jawa Timur itu kan ada Banyuwangi, ya Banyuwangi dengan gandrung.
Kalau Madura itu dengan apanya, Mas Eri? Sandur. Sandur. Ya, tandaan Kemudian Madura, kalau Malang? Topeng. Hah? Wayang topeng Madura itu. Topeng Madura ya? Topeng Madura itu. Kalau Malang? Malang ya wayang topengnya. Topeng ya? Di tandaan Malang itu punya genre sendiri. Ya, ya. Kemudian ludruk di wilayah Malang itu punya keunikan sendiri juga. Oh ya, ya. Terus kalau lain-lainnya itu saya dengar ada Trenggalek itu. Jaranan Menterehi, Sinterehi. Jaranan itu, Ya. Jaranan itu di wilayah perbatasan, di Ya, wilayah ya, ya. Kulon, ya Kulon apa bahasa Indonesia Ya. Kulon itu seperti Tuban, Madiun, Pacitan, Ponorogo. Kesenajaran di wilayah sana ya beda dengan. Kalau Ponorogo kan reoknya ya kan, reok. Ya. Tapi reoknya yang dominan sana. Jadi kalau saya amati sebetulnya ada kekuatan di Jawa Timur itu ya. Ponorogo dengan reok, Banyuwangi dengan gandrung. Ya itu apa betul kalau gimana? Betul, tidak hanya itu aja. Itu tadi ada Malang wayang topengnya itu. Oh iya. Wayang topeng. Madura itu wayang topeng dan sandurnya. Oh iya. Sandur itu mirip-mirip seperti ludruk. Sandurnya itu kan yang musiknya dinamis itu ya. Musiknya pakai pakai cerunan. Oh iya. Nah itu terus kenong telok. Tung tak kentung nah itu. Itu luar biasa itu. Musiknya sederhana tapi ya luar biasa kan. Ya. Perkembangan berikutnya ada yang sudah diisi dengan gamelan. Itu kan baru aja gamelan tuh. Ya, disisipkan itu kan 90 berapa. tapi kan bukan asli ya. Tidak aslinya hanya kenong telok itu. Ya. Kenong telok itu ketuk itu tiga nada. Ya. Kemudian kempul itu hanya yang banyak hanya 2. Ya. Suwuk sama gong gede. Ya. Itu di Madura ya wayang topeng itu. Kemudian di wilayah Tulungagung, Kediri, Galek itu punya perkembangan berbeda. Jaranannya juga macam-macam. Ya. Jaranan di Banyuwangi itu yang membawa ke sana asal mulanya orang Tulungagung, tapi sekarang karena di sana terpengaruh dengan musik Banyuwangi, musiknya ya ke Banyuwangi gitu. Termasuk jaranan, kemudian muncul jaranan Buto. Ya, jaranan Buto itu karena di sana kan ada apa namanya? Barong itu. Ya. Barong kemudian dia ambil dari situ, kemudian jaranannya berkepala raksasa. Ya. Kemudian pada tahun berikutnya itu Trenggalek juga bikin jaranan Turunggoyakso, juga jaranan badannya manusia tapi kepalanya raksasa. Ya. Nah gitu. Karena motifnya atau filosofinya itu raksasa ini adalah simbol negatif. Nanti dari pelaksanaan jaranan keserakahan ya. Lambang keserakahan ya. Keserakahan termasuk pengrusak yang rusak kesuburan itu. Nah, ini dihalo. Jadi badan manusia ini yang dia menuju kebaikan untuk menghalau ini, bukan membunuh, menghalau saja ya, menghalau. Jadi artinya gini ya Mas Ri. Narasi tari itu sebetulnya bercerita ya. Bercerita, betul nggak? Tematiknya itu kan menggambarkan secara sepintas sedikit tentang tari itu. Ya. Misalnya tari kucing meong. Tari kucing meong itu sebuah gambaran tentang kucing yang lagi dia berkomunikasi ya, bermain-main dengan sesama kucingnya. Atau kucing yang lagi meminta seperti kalau kucing itu seperti ada simbol selalu dikasih sayangi gitu ya, ke manusia, dia tempel-tempel gitu. Nah itu kan narasi juga narasi yang membantu penonton untuk memahami isi apa yang ada di sana. Jadi tidak sekedar melihat tarian saja, tapi dengan ada narasi ini bisa sebagai penghantar diri, penghantar jiwa kita, penghantar imajinasi, penghantar persepsi, penghantar apresiasi terhadap tarian yang sedang dilihat. Artinya tari itu filosofinya itu kan tetap bahwa tidak sekedar indah aja kan. Ya. Ada ini kebatilan kalah oleh kejujuran misalnya gitu. Nah itu yang bisa dinampakkan oleh reok apa itu? Yang bisa dinampakkan oleh gandrung Banyuwangi apa dari narasi
yang kemudian saya pahami melahirkan filosofi. Ya, gandrung Ya. itu sebetulnya berekannya dari sebelang. Sebelang itu sebuah upacara kesuburan. Ya. Ya, jadi sebelang bagian akhir sebagai ungkapan kegembiraan itu ketika sampur dilempar ke penonton, siapa yang mendapat sampur itu, ketiban sampur itu menari dengan penari sebelangnya. Ya. Nah, kondisi ini yang kemudian berkembang menjadi gandrung seperti di sini tandaan seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, yang main setiap saat bisa main, gandrungnya sebelahnya pada saat tertentu ketika penyelenggaraan upacara bersih, upacara panen padi. Oh, ya, 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 ya. Semacam syukuran itu ya. Syukuran. Ya. Ya, kalau reok, Reok itu dulu simbol ungkapan bermacam-macam. Pada mulanya ungkapan tentang lingkungan yang terutama hutan. Ada reok, kemudian klononnya ada Klonos Vandonius sebagai raja yang sedang masuk hutan, ketemu dengan harimau, bisa ditaklukkan. Kemudian simbol dengan dadak meraknya itu. Dadak meraknya ini sebenarnya simbol tentang kesatuan antara harimau dengan burung merak. Jadi ada cerita bahwa di hutan itu yang namanya harimau dan burung merak itu menjadi satu. Di mana ada harimau, di situ mesti ada. benar ya. Kalau di hutannya, kalau di bawah pohon rindang, di bawah ada harimau. Harimaunya. Di atasnya banyak bertengger merak. Iya, saya pernah dengar cerita itu. Ya. Itu sejak kecil saya cerita itu. Tapi kemudian ada yang dipolitisir untuk dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan yang dari luar Jawa atau masuknya Islam dan seterusnya itu. Oh, itu dipolitisir ya? Itu dipolitisir. Ya. Tapi apakah tidak boleh ya? Bisa saya itu sebuah cerita. Karena mungkin aja karena ini kan sudah lama. Ya. Jadi reok ini sudah sebelum Islam masuk ini sudah masuk gitu. Ya. Sehingga mana yang lebih dulu, yang dipolitisir atau yang ini ya? Kalau menurut saya yang ini, yang murni gambaran seperti itu yang lama. Dan yang baru ini tematiknya kemudian diisi dengan peristiwa itu. Monggo. Jadi yang penting nggak hilang gitu. Ya, ini sekarang mohon maaf ini agak menyimpang ya. Agak menyimpang dan mungkin ini sensitif. Ya, Mas Tri ini kan jadi dosen di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta, jurusan tari ya. Nah, ini berdasarkan pengamatan sekilas, itu kalau saya masuk ke STKW, saya kan beberapa kali masuk ke kampus STKW, itu yang banyak latihan kok jurusan tari. Saya lihat di pendopo itu yang latihan itu tari aja loh. Jarang saya melihat teman-teman teater atau jurusan seni rupa ya. Seni rupa mungkin di belakang galeri itu ya, di belakang ada semacam workshop itu ya. Itu yang sering saya lihat di pendopo kok tari. Nah, terus timbul pikiran liar saya ya. Ojo-ojo tari itu pesertanya banyak karena mereka itu diiming-imingi, dalam tanda petik, diiming-imingi sering kalau misalnya ada misi Pemprov ke luar negeri, mereka itu diajak untuk ngisi tari sebagai misi kebudayaan. Maafin, atau karena itu ya? Yang pertama ini, kebetulan ruang tari yang ada di sana pada mulanya, di sana itu pendopo itu. Itu pertama. Yang kedua, selama ini mahasiswa tari lebih banyak dari yang lain. Nah, kemudian mereka tentu lebih banyak aktivitas di luar jam-jam kuliah itu selalu ada tugas. Pengajar-pengajar tari itu semuanya memberi tugas. Belum dosen-dosen teori yang hubungannya dengan kreativitas, komposisi itu mesti ada tugas. Kalau tidak ada tugas, mahasiswa tidak ada proses kreatif gitu. Jadi di samping teori yang diberikan di dalam kelas itu kalau tidak dibarengi dengan praktek, ya sudah tinggal hanya kognitif saja bekerja, tapi estetikanya tidak. Tapi ketika bahwa mereka bicara misalnya teori kreativitas, bahwa kreativitas itu merupakan ungkapan sebuah keadaan jiwa seseorang dalam visualnya memanfaatkan tubuh, maka
ini dibicarakan dalam teori, tapi dalam praktiknya harus melakukan proses kreatif sendiri. Gimana? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada tapi yang, wah banyak sekali. Esensinya kan keindahan kan? Iya, keindahan ya. Itu proses pengalaman yang diberikan pada mahasiswa yang kemudian memanfaatkan ruang yang ada, pendopo. Yang tidak ruang waktu di sana, dia di halaman. Di halaman itu parkir itu bisa jadi tempat proses juga. Nah ya, saya beberapa kali ke kampus STKP itu kok saya lihat itu yang banyak berkiprah kok mahasiswa jurusan tari. Nah ini apa? Kita masuk juga langsung pendopo. Nah, di belakang pendopo itu ruang prosesnya seni rupa. Jadi yang kelihatan dulu pendoponya dulu. Seni rupa saya lihat seni rupa itu prosesnya sangat sangat efektif juga. Belum melukis, belum batik, belum yang di ruang kriya bakar-bakar itu, belum yang patung. Di ruang patung kalau salah di ruang kan patung itu di ruang kelas-kelas itu kecil karena itu gabungan patung sama ukir apa itu. Wah itu ya dok itu. Ya mahasiswa kan sama mahasiswanya. Jadi tidak bareng-bareng. Jadi gantian saya kelihatannya cuman kebetulan aja yang tari itu mahasiswanya banyak, tugasnya banyak, terus karena tugasnya banyak ruangnya masih terbatas, jadi ya hampir setiap waktu itu penuh. Cuman sayangnya apa, di perumahan, jadi jam 10 harus selesai. Kalau enggak, umumnya di tempat lain bisa semalam suntuk kegiatannya ada, entah itu tari, entah kerawitan atau musik atau seni rupa, termasuk drama kan banyak di belakang ruangnya yang baru ini, di belakang. Nggak kelihatan dulu, yang dulu kelihatan dulu ini pendoponya. Enggak, persepsi saya ya seperti itu, maaf ya ini loh. Terus saya juga beranggapan bahwa seniman tari ini cepat dapat pekerjaan. Nah, iya toh. Sering dapat job, misalnya gitu ya. Jurusan tari tidak selalu menari. Rias manten, dia dapat pelajaran rias. Rias itu kan bisa diterapkan di mana saja. Rias manten ya bisa, rias untuk fashion show bisa. Tata rias yang fantastis itu kan bisa untuk rias fashion show juga. Fashion show yang dimotif bagaimana ini metodenya supaya menarik bisa. Jadi ya menari, ya menjadi perias di tari, ya menjadi perias di manten ya bisa. Belum melatih tari di sekolah-sekolah ya? Melatih tari di sekolah-sekolah. saya dulu itu melatih tari di sekolah dan privat-privat. Pada tahun 79-an saya bisa beli ini atau menabung bisa beli sepeda ini goes. Dulu ada yang saya sering ketemu, ada seniman guru tari namanya Yaya, pernah dengar Yaya ya? Itu kemana-mana naik sepeda atau motor, tasnya isi bawa salon. Salon kemana-mana itu karena Mas Yaya banyak mengajar di TK yang banyak. Jadi lagunya ya lagu-lagu kaset yang ini maaf kalau kita ngomong itu kan sensitif ya. Mau sore seniman itu kan kita hubungkan dengan semangat idealisme. Kalau kita ngomong duit kan peka gitu loh ya. Kalau kita ngomong kesenian sebagai ekspresi itu mungkin kurang total. Tapi kesenian untuk hidup apapun bisa dilakukan. Teman saya pengrajin ikat Samsul di wilayah Gresik di desa Delik Sumber itu kirim SMS ke saya. Dia mengirimkan hasil ikatnya yang motif itu, kemudian Pak niki kehidupan kulo saat niki. Artinya dia hidup sekarang itu dari itu. Aku lanjut saya gitu kan, lanjut ya itu kehidupannya pilihan dia itu. Pilihan dia seperti itu ya. Sayang Mas waktunya ini mepet ya. Jadi kebetulannya kita ini ingin bincang-bincang lagi ya, nanti suatu saat kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya tema apa itu? Jelas nanti kita akan lanjut. Ini kebetulan rumah panjenengan dengan rumah saya kan dekat ya. Nanti kita juga ini berhubung waktunya sudah berakhir, maka wawancara ini saya akhiri dengan harapan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak buat Mas Tribroto Wibisono, ini seorang legend tari dari kota Surabaya. Mungkin ada pesan-pesan Mas Tri? Ya, tidak sebenarnya gini, kreativitas tidak terbatasi dalam bentuk apapun.
Ya. Kreativitas tidak terbatas dalam bentuk apapun, luar biasa. Demikian teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.